Shalom, damai sejahtera di hati. Bapak Ibu Saudara-saudara, sidang jemaat kekasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Dan malam hari ini merupakan malam doa GPIB dalam rangka kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam perayaan Jumat Agung, perjamuan kudus, memperingati akan kematian Tuhan kita Yesus Kristus pada hari Jumat besok. Firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 9. Injil Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Tapi sebaiknya sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di sorga, kami mohon curahkanlah, urapi dan berkati kami lewat kebenaran firman-Mu, supaya ketika kami membaca, merenungkan firman-Mu ini, kami dapat dikuatkan, dimampukan, dilayakkan untuk melakukan firman-Mu dalam seluruh perjalanan hidup kami setiap saat. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkan dan melakukan kehendak Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, nanti Bapak Ibu bacakan dari ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Saya harapkan kita sudah membacakannya masing-masing di rumah. Secara khusus saya akan menjelaskan pada ayatnya yang ke-23 menjadi inti renungan bagi kita pada malam hari ini. Ayat 23 berbunyi demikian. Katanya atau kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, kalau ada orang yang mau mengajak kita untuk pergi atau melakukan sesuatu pekerjaan, kita pasti bertanya kepada orang itu, untuk apa saya mengikuti kamu? Apa yang saya dapat, apa yang saya terima kalau saya mengikuti engkau? Pasti orang lebih banyak memilih kalau mau mengikuti seseorang itu pasti mendapat kebahagiaan, mendapat kesenangan, mendapat kecukupan, kesuksesan, dan keberhasilan. Tidak mungkin seseorang mau mengikuti orang lain, tetapi hasilnya itu membawa penderitaan. Hasilnya itu membawa kesengsaraan. Hasilnya itu membawa penderitaan. Tidak mungkin. Orang lebih banyak memilih dan mengikuti seseorang kalau hasilnya itu memperoleh kebahagiaan, kesenangan, atau juga hal-hal yang baik bagi dirinya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, malam hari ini dari bacaan kita saya membacakan dari ayat yang ke-22. Ayat 22 dikatakan bahwa dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Setelah ayatnya yang ke-22 masuk kepada ayatnya yang ke-23, kata Yesus kepada mereka, barang siapa mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salib bersama-sama dengan Yesus. Yesus mulai menjelaskan tentang bagaimana ia mengalami penderitaan. Ia akan ditangkap, disiksa, dipenjarakan, dan pada hari yang ketiga Yesus akan mati dan bangkit. Ini adalah merupakan tujuan daripada seseorang yang mau mengikuti Yesus. Jadi ajakan Yesus, kalau mau mengikuti Yesus, tujuannya, hasilnya yaitu penderitaan, kesengsaraan yang akan kamu alami.
Tetapi penderitaan, kesengsaraan yang akan dialami itu hanya sementara saja. Mahkota akan diberikan bagi kamu pada waktunya, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi tujuannya orang mau mengikuti Yesus adalah dia harus masuk di dalam proses kematian bersama dengan Yesus. Dan pada hari yang ketiga, dia juga akan masuk di dalam proses kebangkitan bersama dengan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, orang yang mau mengikuti Yesus, yaitu orang yang harus mengalami proses kematian dulu. Setelah itu baru dia mengalami juga kebangkitan bersama dengan Kristus. Itu yang pertama, tujuan kita mengikuti Yesus. Yang kedua, setelah kita berbicara tentang tujuan, apa syaratnya kalau kita mengikuti Yesus? Kalau tadi di ayat 22 itu tujuan seseorang mau mengikuti Yesus, masuk di dalam proses kematian dan juga proses kebangkitan. Ayatnya yang ke-23 adalah persyaratan mengikuti Yesus. Persyaratan yang pertama adalah menyangkal diri. Persyaratan yang kedua adalah memikul salib. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, keputusan untuk mengikuti Yesus pasti ada resikonya. Kalau Anda mau mengikuti Yesus, maka syarat yang pertama adalah menyangkal diri. Apa artinya menyangkal diri? Kita harus menyelesaikan segala sesuatu yang menyangkut dengan kepentingan kita, yang menyangkut dengan harga diri kita, yang menyangkut dengan keangkuhan dan kesombongan kita, yang menyangkut dengan segala sesuatu yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan dunia ini, yang semuanya itu bersumber kepada diri kita sendiri. Kita harus tinggalkan semuanya dan kita harus serahkan itu bagi pekerjaan dan kemuliaan Tuhan. Sama juga Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, seperti seorang muda mau mengikuti Yesus. Seorang muda berkata kepada Tuhan Yesus bahwa, "Guru, bagaimana supaya saya bisa masuk dalam kerajaan sorga?" Tuhan Yesus katakan kepada seorang muda itu, "Pergilah jual segala harta bendamu, kesenanganmu, kebahagiaanmu, apa yang kau miliki di dunia ini, engkau pergi jual semuanya, tinggalkan semuanya, lalu ikutlah aku." Apa reaksi orang muda itu? Dia pergi dan sangat menyesal. Dia merasa, untuk apa saya tinggalkan semua kepentingan saya? Untuk apa saya tinggalkan semua jabatan saya, kekuasaan saya, harta saya, kesenangan dan kebahagiaan saya untuk mengikuti Yesus? Apa yang saya dapat ketika saya mengikuti Yesus? Justru ketika saya mengikuti Yesus, penderitaan yang saya alami. Justru saya mengikuti Yesus, hinaan yang saya alami. Justru saya mengikuti Yesus, maka segala sesuatu dalam dunia ini tidak menjadi kebanggaan bagi diri saya, malah menjadi terhina kalau saya mengikuti Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, memang sungguh amat berat kalau seseorang mau mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Dia harus menurunkan harga dirinya. Dan dia lebih malu kepada Tuhan dan bukan malu kepada manusia. Kalau Anda masih malu terhadap manusia dan tidak malu kepada Tuhan, maka Anda sulit untuk menjadi pengikut Yesus yang sejati. Oleh sebab itu kita lihat di dalam ayatnya yang ke-26. Ayatnya yang ke-26 dikatakan demikian. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Jadi kalau kita mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, taat setia kepada Yesus,
ikut untuk melakukan segala pekerjaan dan pelayanan bagi Yesus. Bagi dunia mungkin dianggap bahwa kita ini pekerjaan atau kita berpikir sebagai orang yang bodoh. Kenapa kamu mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, meninggalkan kekayaanmu, meninggalkan kesenanganmu, meninggalkan segala engkau yang miliki? Engkau menjadi orang bodoh, orang terhina. Engkau mengikuti Yesus yang menderita. Engkau mengikuti Yesus yang dihina. Engkau mengikuti Yesus yang dicaci maki, Yesus yang diludahi, Yesus yang mengalami berbagai penderitaan. Engkau mau mengikutinya. Tidak ada guna bagimu hidup di dunia ini dengan segala penderitaan yang engkau alami. Dan Yesus sudah mengatakan, kalau engkau mengikuti aku dan engkau menjadi terhina di dunia ini, Anak Manusia pun juga akan menyangkal engkau ketika Tuhan datang kedua kali sebagai hakim, mengadili seluruh kehidupan umat manusia di dunia ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, di dalam persyaratan untuk mengikuti Yesus, yang pertama tadi adalah menyangkal diri. Setelah kita menyangkal diri, kita masuk di dalam yang kedua, yaitu bersedia memikul salib. Apa artinya bersedia memikul salib bersama dengan Yesus? Setelah Anda melepaskan seluruh kepentingan, kesenangan, kebahagiaan, kesukacitaan Anda dalam pengertian dalam kacamata duniawi, penilaian manusia, Anda pun siap memikul salib bersama dengan Yesus. Risiko menjadi seorang pengikut Kristus, Anda akan mengalami via dolorosa. Anda akan mengalami berbagai macam tantangan, pergumulan, masalah, dan penderitaan. Karena satu oknum yang cemburu, satu oknum yang tidak senang dan tidak suka ketika seseorang mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus adalah hanya iblis dan setan. Ketika Anda mau mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, menyangkal diri, tinggalkan seluruh kepentingan dan kesenangan Anda, lalu Anda mau berjalan dalam iman bersama dengan Tuhan, maka iblis terus-menerus menggoda Anda. Iblis terus-menerus datang mempengaruhi Anda untuk meninggalkan salib itu, menyangkal Yesus, dan tinggalkan salib itu tidak ada harganya apa-apa sama sekali. Apa itu salib? Iman dan percaya kita. Seringkali karena iman dan percaya kita mengalami berbagai penderitaan dalam dunia ini. Kita tidak mendapat kedudukan yang layak dalam pengertian dunia ini. Karena iman kita, banyak anak-anak Tuhan yang hidup dalam kekurangan dan kemiskinan. Karena iman dan pengharapan, banyak anak-anak Tuhan yang berjalan dalam berbagai pergumulan, penderitaan, dan masalah-masalah. Tetapi Anda harus tahu bahwa salib Kristus itulah bagian daripada kehidupan kita untuk jalan ini. Kita masing-masing punya pergumulan. Kita masing-masing punya salib. Kita masing-masing punya masalah. Kita masing-masing punya persoalan. Kita masing-masing punya berbagai tantangan yang sedang kita alami. Setiap keluarga punya salib berbeda-beda. Setiap orang punya salib yang berbeda-beda yang sedang dipikul. Setiap orang punya tantangan dan persoalan yang dihadapi. Pertanyaannya bagi kita, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Anda mau enggak taat dan setia memikul salib iman dan percaya Anda sampai akhir? Jangan Anda lepas salib itu ketika beban, berat, pergumulan, tantangan, dan masalah. Mungkin ada pergumulan, penderitaan, dan masalah dalam rumah tangga. Mungkin ada pergumulan, penderitaan, dalam masalah dalam pekerjaan dan pelayanan. Mungkin ada pergumulan, penderitaan, dan masalah dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Mungkin ada pergumulan, penderitaan, dan masalah dalam hubungan persekutuan dan pelayanan bersama dengan sesama,
bersama dengan orang lain. Hubungan gereja ataupun juga bersama dengan masyarakat lain. Banyak persoalan, banyak masalah, banyak tantangan yang sedang kita jalani. Tapi jangan sekali-kali kita meninggalkan salib itu. Meskipun salib itu berat, Anda harus tetap setia memikul salib itu. Kenapa saya katakan bahwa Anda harus tetap bersedia memikul salib itu? Karena Anda telah mengambil keputusan. Anda telah mengatakan, ya, dengan segenap hatiku aku mau mengikuti Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Anda mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka konsekuensi Anda akan alami penyangkalan diri dan memikul salib bersama dengan Yesus. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya masih enggak tetap setia memikul salib? Meskipun banyak persoalan, masalah, dan penderitaan yang kita alami. Dalam situasi dan kondisi sekarang ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, banyak orang mulai berpikir, iman Kristen di mana? Mengapa kita percaya kepada Tuhan yang mati? Mengapa kita percaya kepada Tuhan yang disalibkan? Mengapa kita percaya kepada Tuhan yang lemah? Tetapi di balik Tuhan yang lemah, Tuhan yang disiksa, Tuhan yang diderah, Tuhan yang tersalib itu, dan Tuhan yang mati itu, ada kemenangan surgawi. Kita telah mengalami salib itu bersama dengan Kristus. Bahkan kita mengalami juga kematian bersama dengan Kristus. Mematikan seluruh harga diri kita. Mematikan seluruh kesombongan dan keangkuhan kita. Mematikan seluruh kehidupan kita yang selama ini merasa diri bahwa kita mampu dan bisa melakukan segala sesuatu. Mari kita matikan seluruh kehidupan kita yang kita berpikir sebagai manusia yang lemah dan berdosa itu. Lalu kita mari bangkit bersama dengan Kristus dalam kebangkitan Tuhan kita pada hari yang ketiga. Bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dalam situasi dan kondisi sekarang ini banyak orang berada dalam ketakutan, kebimbangan. Banyak orang berada dalam pertanyaan besar. Di mana Tuhan? Apakah Tuhan tidak melihat kami di dalam pergumulan penderitaan dengan wabahnya virus corona COVID-19 ini? Kuasa Tuhan di mana? Mengapa Tuhan biarkan anak-anak Tuhan yang menjadi korban? Para hamba-hambanya, orang-orang yang setia melayani Engkau. Banyak orang yang terpapar di rumah sakit dan mengalami kematian. Bukan saja Indonesia tetapi seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dalam minggu Prapaskah, minggu sengsara ini, dan tinggal beberapa hari lagi kita masuk memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengajak kita untuk selalu dan senantiasa datang tertunduk di hadapan Tuhan. Dan kita mau mengatakan kepada Tuhan, bahwa karena Tuhan Engkau telah mati dan bangkit bagi kami, maka kami percaya bahwa Engkau Tuhan tidak mati, tetapi Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang selalu dan senantiasa ada bersama dengan kami. Maut telah dikalahkan. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut tidak ada lagi. Yang ada adalah kemenangan surgawi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam keheningan malam ini. Dalam doa kita bersama. Doa seluruh umat Tuhan. Doa seluruh bangsa ini. Seluruh gereja di mana saja kita berdoa. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Dalam doa GPIB pada malam ini. Mari kita semua
tertunduk di hadapan Tuhan. Dan biarlah hati kita terangkat naik ke sorga. Memohon campur tangan Tuhan. Bebaskan kami Bapa dari segala virus corona. Dari segala wabah penyakit yang ada di sekitar kami. Hanya kuasa Tuhan yang mampu untuk dapat membebaskan kita dari segala kuasa-kuasa virus-virus yang membahayakan kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mau mengatakan bagi kita, jangan kita malu, tapi justru kita bangga menjadi orang percaya. Justru kita bangga menjadi anak-anak Tuhan. Justru kita bangga punya Yesus. Justru kita bangga karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak mati, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit, mengalahkan kematian dan kemenangan surgawi bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita, memberkati keluarga kita, memberkati orang tua, memberkati suami, memberkati anak-anak, memberkati cucu-cucu, memberkati kita semua yang berada di rumah. Biarlah kita tetap dalam kekuatan iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus pegangan kita. Tidak ada yang lain yang bisa mengganti akan kasih karunia Tuhan Yesus bagi kita. Selamat bagi kita semua menyongsong Jumat Agung dan Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Terpujilah Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin.